Halo anak-anak sekalian, apa kabar? Semoga anak-anak selalu sehat kembali ya. Ya, anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang bruto, neto, dan tara. Apa sih bruto, neto, dan tara? Ya, mungkin ini kata-kata yang anak-anak belum familiar mendengar kata bruto, neto, dan tara. Nah, untuk lebih jelas, coba kita baca pengertian dari bruto, neto, dan tara ya. Ya. Neto itu apa? Neto itu diartikan sebagai berat suatu benda tanpa pembungkus benda tersebut. Neto juga dikenal dengan istilah berat bersih. Misalnya dalam bungkus suatu snack tertulis neto 300 gram, itu bermakna bahwa berat snack tersebut tanpa plastik pembungkusnya adalah 300 gram. Ya, itu neto ya, atau bisa kita sebut dengan berat bersih. Seperti itu. Nah, kalau bruto bagaimana? Bruto itu diartikan sebagai berat dari suatu benda bersama pembungkusnya. Ingat ya, kalau neto itu dia murni hanya isinya saja, sedangkan bruto ini isi sekaligus pembungkusnya. Bruto juga dikenal dengan istilah berat kotor. Misalnya dalam suatu kemasan snack tertulis brutonya adalah 350 gram. Ini berarti bahwa berat snack tersebut dengan pembungkusnya adalah 350 gram. Seperti itu ya. Nah, tadi neto udah, bruto juga sudah. Nah, sekarang tinggal tara. Tara itu apa? Tara itu diartikan sebagai selisih antara bruto dan neto. Misalnya diketahui pada bungkus snack tertulis brutonya tertulis 350 gram. Sedangkan netonya adalah 300 gram. Ini berarti bahwa taranya adalah 50 gram. Karena tadi tara ini adalah selisih antara bruto dan neto. Berarti 350 dikurangi dengan 300 hasilnya 50 gram ya, atau secara sederhana berat pembungkus dari snack tersebut tanpa isinya adalah 50 gram. Seperti itu. Nah, anak-anak supaya lebih paham, Bapak mau memberikan menjelaskan lagi ya tentang bruto, neto, dan tara. Nah, misalkan anak-anak membeli air minum seperti itu yang isinya 250 mili. Nah, anak-anak isinya 250 mili berat bersihnya misalnya 250 mili itu 2 ons setengah misalnya ya. Ini misalnya. Nah, misalnya beratnya 2 ons setengah. Nah, itu artinya itu berat bersihnya. Nah, kalau taranya itu tutup tempat minumnya ini tadi gitu. Nah, terus kalau kalau brutonya itu semuanya. Jadi dari pembungkusnya, airnya gitu. Nah, itu ya. Jadi kalau bruto tadi berat bersih, neto itu berat kotor, kalau tara itu kita sebut pembungkusnya saja lah ya, kita memudahkan bahasanya saja. Nah, saya berharap anak-anak bisa paham dengan maksud dari bruto, neto, dan tara seperti itu. Nah, dari pernyataan tadi berarti dapat kita simpulkan sebagai berikut. Kalau bruto, bruto itu sama dengan neto ditambahkan dengan tara. Nah, bruto tadi kan berat kotor. Nah, neto berarti itu sama dengan bruto itu atau berat kotor itu bisa kita simpulkan sama dengan berat bersih ditambah dengan pembungkus. Seperti itu. Nah, kalau neto berat bersih berarti berat kotornya dikurangi dengan pembungkusnya. Nah, kalau tara itu tadi berat kotor dikurangi dengan berat bersih. Dapat kita ketahui berat dari pembungkusnya seperti itu ya. Nah, terus apalagi misalnya diketahui. Nah, ini kita mau ini ada rumus lagi persentase neto dan tara seperti itu. Misalnya diketahui netonya itu N, tara itu T, dan bruto itu B. Nah, persentase neto itu
persen N dan persentase tara itu persen T. Nah, maka rumusnya untuk persentase neto itu sama dengan N neto dibagi dengan bruto dikalikan dengan 100%. Nah, kalau tara juga sama, persentase tara itu sama dengan T tara atau tara dibagi dengan bruto dikalikan dengan 100%. Nah, misal bagi orang yang tidak mengamati neto tersebut mungkin akan memilih sampo tanpa ada pertimbangan. Namun jika kita memahami makna neto atau berat bersih, tentu kita akan bisa menentukan sampo mana yang termurah dilihat dari isi, harga, dan harganya. Untuk menentukan sampo manakah yang yang menguntungkan bagi kita untuk kita beli, mari kita uraikan. Nah, misalkan seperti ini. Ini ada kemasan sampo ya, kemasan 1, ini kemasan 2, kemasan 3 yang di sini ya. Nah, isinya 70 mili, harganya 500.000. Bukan 500.000, 5.000. Ini 70 mili, ini 5.000. Nah, ini yang kedua, kemasan kedua 140 mili, ini 9.000 seperti itu. Nah, kemasan yang ketiga 210 ini 210 mili, harganya 13.000. Nah, ini kalau kita bagi harga bagi isi. Nah, kita dapati yang kayak gini. Harganya setiap 1 mili itu kalau kemasan yang pertama itu 71,43 rupiah seperti itu. Nah, terus kalau yang kedua itu 64,29 rupiah. Nah, kalau yang ketiga itu 61,90 rupiah. Nah, dari ketiga ini sebenarnya yang paling murah itu kemasan yang ketiga. Biarpun harganya 13.000, tetapi lihat isinya. Isinya lebih banyak seperti itu. Maka dia bisa dikatakan lebih murah seperti itu. Sedangkan kemasan yang pertama memang harganya murah, harga hanya 5.000, tetapi isinya sedikit seperti itu. Nah, jadi perlu kita bisa melihat hal ini sehingga kita semakin untung ketika kita berbelanja ya anak-anak ya. Nah, misalkan contoh soalnya, ibu membeli sekaleng biskuit. Pada kaleng biskuit tertara tulisan berat bersih atau neto weight. Weight itu bahasa ininya ya, bahasa Inggrisnya. Weight itu berat 1.600 gram. Setelah ditimbang kalengnya saja diketahui bahwa berat kaleng biskuit tersebut adalah 400 gram. Berapakah berat kotornya? Nah, ingat ya, berat kotornya itu adalah berat bersih atau neto ditambah dengan tara. Nah, penjelasan soalnya seperti ini. Diketahui tadi brutonya itu 1.600 gram, sedangkan taranya itu 400 gram. Nah, berarti bruto, ini bukan bruto tadi ya, itu neto. Yang di sini ini harusnya neto ya anak-anak ya, maaf ya ada kesalahan penulisan. Nah, ini bruto, ini neto harusnya. Nah, berarti di sini bruto ini tadi bruto, untuk mencarinya berat kotornya bruto itu neto ditambah dengan tara. Nah, seperti itu brutonya, jadi 1.600 gram ditambah 400 gram hasilnya 2.000 gram. Jadi berat kotor sekaleng biskuit tersebut adalah 2.000 gram ya anak-anak ya. Ya, untuk lebih jelas, nah contoh soal berikutnya. Diketahui sebotol minyak goreng memiliki berat bersih 750 gram dan bruto atau berat kotornya itu 1.000 gram. Seperti itu. Berapakah taranya? Ingat, anak-anak, untuk mencari tara itu tara sama dengan bruto kurangi neto. Bruto itu tadi berat kotor, neto itu berat bersih ya. Seperti itu. Oke, sekarang nah sama halnya kita tulis diketahui
brutonya 1000 gram, netonya 750 gram. Nah, berarti tara sama dengan bruto kurangi neto, atau tara sama dengan 1000 gram dikurangi 750 gram. Hasilnya 250 gram. Jadi tara sebotol minyak goreng tersebut adalah 250 gram, atau kita dapat simpulkan tempat daripada minyak goreng ini tadi beratnya 250 gram ya anak-anak ya. Oke, contoh berikutnya. Sekarung gabah. Gabah itu biasa di ini ya, di padi. Jadi beras. Sebelum dia jadi beras itu ada yang ada sari-sarinya itu, eh, kulitnya itu, nah itu disebut, ketika masih ada kulit-kulitnya itu disebut gabah. Nah, sekarung gabah bertulis bruto. Bruto tadi apa? Bruto kan berat kotor 86 kg. Ketika ditimbang karungnya saja ternyata beratnya 1 kg. Ini ininya ya, tempatnya ya. Karungnya ini tadi itu 1 kg. Berapakah berat bersih sekarung gabah tersebut? Nah, sama penyelesaian soalnya kita tulis ketahui brutonya tadi 86, taranya tadi tempatnya itu 1 kg. Berarti untuk dapat neto berat bersih bruto dikurangi tara. Netonya 86 kg dikurangi dengan 1 kg. Nah, itu hasilnya 85 kg. Jadi berat bersih sekarung gabah tersebut adalah 85 kg ya anak-anak ya. Nah, oke. Berikut ini. Ya, jadi berikutnya ada cara untuk menghitung persentase dari tara. Nah, contoh soalnya seperti ini. Sebuah kotak buah berisi apel tertulis 20 kg dan tara 2 kg. Hitunglah persentase taranya. Nah, kan untuk mencari persentase tara tadi rumusnya ini. Persentase tara itu sama dengan tara dibagi dengan bruto dikalikan dengan 100%. Nah, ini langsung 2 dibagi dengan 20 dikali dengan 100%, hasilnya 10%. Jadi persentase tara sebuah kotak berisi buah apel adalah 10% ya anak-anak ya. Nah, berikutnya. Nah, untuk mencari persentase neto mudah anak-anak. Ingat tadi neto itu sama dengan bruto kurangi tara. Nah, sama persentase neto juga sama dengan 100% dikurangi dengan persentase tara. Misalnya tadi karena persentase taranya itu 10%, nah bisa persentase netonya, persentase bersihnya itu 90%. Seperti itu ya. Sama kaitannya dengan ini tadi. Nah, itu ya untuk mencari dengan persentase tara dan persentase neto ya anak-anak ya. Semoga anak-anak paham dengan materi neto, bruto dan tara ini seperti itu. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, anak-anak silahkan tanyakan langsung kepada Bapak ya. Ya, terima kasih anak-anak, semangat terus untuk belajar ya.